Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan ngerakit PC pakai APU Ryzen 5 8600G yang total harganya segini teman-teman, 9,9 ya, hampir 10 juta ya. Dan ini untuk pelanggan yang rakit PC ini udah rakit keberapa kali ya, keempat atau kelima kali ya untuk bisnis clothingan dia ya. Jadi dia tuh bisnis baju percetakan kayak gitulah teman-teman ya. Dan di video kali ini kita akan ngerakit PC dan mungkin testing gamenya hanya sebatas ya udah lancar aja teman-teman, mungkin hanya Valo atau benchmark Wukong, kita lihat aja nanti ya. Dan gue harus kasih tahu buat teman-teman kalau untuk komponen ini lagi naik teman-teman, sedang tidak baik-baik saja, terutama RAM sama SSD. SSD itu bisa naik 100, 200, 300 ribuan. Untuk RAM juga ini lumayan, ini kerasa banget teman-teman, karena biasanya di pertengahan tahun kemarin, pertengahan tahun ini biasanya gue beli RAM DDR5 tuh kayak King Bang yang Solar Blade itu 2x16 speed 6000 atau 6400 di 1,5, 1,6 teman-teman. Makin kesini naik 1,8 ya. Dan pada saat gue check out ini, tadinya tuh RAM yang dipesan adalah tim Delta yang DDR5 itu 1,8. Ternyata habis teman-teman. Jadi dari situ loncatnya harus ke RAM yang 2 jutaan teman-teman. 2,2, 2,3 juta. Nyari RAM DDR5 yang di bawah 2 juta susah guys. Sampai akhirnya untungnya masih ada nyelip satu, ini si Patriot Viper. Jadi harganya masih sama, masih 1,8an, dan jadilah PC ini di 10 juta. Mungkin kalau kalian rakit di beberapa official store kayak gini udah di atas 10 ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk ngerakit PC ya, sebelum harganya makin naik. Tapi nggak tahu juga ya gue ya, soalnya kagak ketara guys, harga komponen kapan naik kapan turun tuh bener-bener kagak ketara pisan guys. Jadi kita beli sekarang besok bisa turun, kita nggak beli besok bisa naik gitu loh. Jadi terlalu banyak dilema ya, tapi kalian bisa berpikir sejenak gitu ya untuk memutuskan rakit atau tidak ya. Setidaknya kebutuhan kalian tercukupi. Kalau misalkan kalian rakit kayak gini nih, ownernya itu butuh buat percetakan, dia butuh mau harga naik atau turun, dah gue pokoknya mau rakit jebret harga segini, dapat spek kayak gini. Dan ini juga speknya ownernya yang minta teman-teman ya. Tapi kita kagak ada live streamingnya karena ini udah pesanan yang keempat kelima gitu ya. Jadi dia langsung bilang kayak, bang udah bang langsung ini aja bang, rinciin aja speknya, nggak usah di live streaming. Harganya segini, speknya nih kayak yang episode kemarin aja disamain kayak gini. Kalau ada beda-beda ya udah nggak apa-apa, beda dikit-dikit. Ya udah, jadi kita langsung transaksi via DM Instagram dari situ ya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit ya. Jadi kayak gitu pesanan pelanggan. So buat teman-teman kalau ada yang mau rakit, bisa gas DM Instagram Gani GP. Itu ada rules-nya dulu ya. Kalian harus pahami rules-nya seperti ini. Nah guys, kurang lebih rulesnya seperti itu, jadi harus dipahami ya kalau kalian mau rakit ke gua, biar tidak miskomunikasi. Intinya
Kalau mau rakit gas DM Instagram Gani GP. Harga komponen tidak ada yang gua naikkan. Gua hanya ngambil jasa aja, teman-teman. Ya wes, kita langsung masuk aja ke proses perakitan si PC ini ya, si APU 8600G. Ini dia teman-teman, Mobo prosesor, RAM, cooler, dan SSD ya. Oke, kita buka ya. Kemarin-kemarin tuh banyak yang nanya ya, karena untuk harga 10 juta ya PC begini tuh terlalu banyak pertimbangan teman-teman. Ada beberapa orang yang ngincar VGA gitu ya, pengen dapat VGA bisa di 10 juta. Misalkan pakai Gen 12 atau Ryzen 5000 itu bisa pakai VGA, tapi lu dapatnya DDR4 guys. Masih enak gak? Masih enak banget, gua nggak bohong. Tapi kalau suatu saat lu upgrade ke ke DDR5 dari DDR4, lu keluar duitnya lebih banyak teman-teman. Lu harus beli Mobo, lu harus beli prosesor, lu harus beli RAM. Kalaupun misalkan lu rakit Intel ya, pakai DDR5, nanti pas mau upgrade ke yang selanjutnya lu harus tetap beli Mobo sama prosesor ya setelah Gen 14-nya. Jadi untuk rakit, gue sih prefer saranin DDR5 guys. Kayak begini tanpa VGA dulu aja, karena kalau misalkan kayak gini nanti upgrade-nya menurut gue lebih enak guys. Lu udah punya DDR5 dulu deh pokoknya. Setelah dari sini lu tinggal nabung, beli VGA, nanti tinggal pasang, udah tuh mantep. Kalau prosesornya nanti ngerasa kurang, tinggal beli kayak 9600X gitu atau 7500F yang lebih murah. Bahkan nanti kita kan bakal lihat ya, berita tuh udah keluar si 9500F. Mudah-mudahan harganya masuk akal. Kalau misalkan masuk akal, bisa tuh jadi solusi. Bahkan Ryzen yang terbaru yang katanya Zen 5 tuh ya, Zen 6 itu katanya masih pakai AM5 juga. Jadi opsi upgrade lebih tenang menurut gue. Kita keluar dulu ya. Nanti kalau mau rakit PC itu tetap fleksibel gimana uang kalian. Kalau kalian tidak ada, bener-bener gak ada sama sekali rencana upgrade, boleh lu ambil DDR4 sama VGA. Tapi kan kita nggak tahu masa depan ya. Gue sih lebih menyarankan lebih menyarankan DDR5 gitu. Lo balik lagi, yang punya uang kan kalian, jadi maha maneh weh, terserah kalian. Oke. Nah ini untuk cooler kita pakai yang cooler Tower D Cooler Master guys. Kemarin kita coba udah oke. Oh ya, kalau kalian rakit pakai 8000 series, jangan kaget kalau suhunya kadang suka jumping teman-teman. Oke. Nah, ini harus gue pasang dulu ya tadi ya, biar gak makan waktu. AM4, AM5. Oke. Berarti kita harus buka ininya dulu guys. Tunduk dikit dah ya. Harga RAM naik. Ini naik. Dan harus gue akui ya guys ya, dibanding awal-awal gue bikin konten rakit tahun 2021-2022 sama sekarang, ini cukup gila sih. Ketika dulu kita mau rakit minimal ya, itu 3 juta tuh udah lumayan, kayak Athlon 3000G gitu ya. Dan itu tanpa VGA. Dan komponennya baru bergaransi teman-teman. Naik dikit 3200G. Sekarang apa guys? Sekarang lu kalau pengen yang komponen terbaru garansi dan opsi upgrade-nya panjang tanpa VGA, ya begini guys, 8500G itu di 8 jutaan, 8 juta sampai 8,5, sama 8600G kayak gini, udah anjir, apalagi. Gua yang rada gua khawatir ya teman-teman ya, gua kembali ke masa yang seperti COVID teman-teman. Amit-amit tapi ya, yang dimana orang tuh semuanya ngeluh guys isinya. Pada saat harga naik, mereka ngeluh kayak, gua udah capek-capek nabung, harga naik. Lalu akhirnya mereka beli. Setelah mereka beli,
mereka tetap ngeluh, oh gue udah beli malah turun harganya. Jadi nggak habis-habis guys, dan ngeluh tuh di live streaming gue kayak, kenapa sih harga naik, kenapa sih harga naik, gak ngerti gue banget anjay, katanya gitu guys. Mungkin teman-teman kalau ada yang nontonin gue zaman-zaman itu pasti paham banget lah ya dengan kondisi ini. Itu rada menjengkelkan juga buat gue, kayak aduh apa sih ya, mau gimana guys, kalau misalkan harga naik atau turun kita kan nggak bisa apa-apa guys, cuma bisa oke ya udah aja. Terus juga teman-teman kalau kalian rakit baca manual guys, gue aja masih baca manual kok, takut salah. Mana ini, kita pasang ininya dulu guys. Sebenarnya ini PC nggak akan dipakai main game teman-teman, mungkin nanti akan Wukong doang kali ya, soalnya kan kita udah pernah juga ya rakit pakai apa namanya 8600G berkali-kali. Jadi owner yang ini tuh udah beberapa kali guys rakit gue, 4 kali 5 kali, dan selalu tanpa VGA seingat gue. Kalian mungkin bisa cari tuh di Shopee, nama tokonya Dowear. Dowear itu cakep banget guys baju-bajunya. Gue kayaknya nanti bakal jajan beli baju di situ deh. Oke. Nah, keluar masaknya pastanya ungu anjir. Ini pasta bawahnya udah oke ya teman-teman ya. Oke. Kita buka. Hup. 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 Udah gini tinggal baut aja guys. Ganti-gantian aja dulu. Dan kalian harus tahu ya, ngerakit PC itu cepet guys. Yang lama tuh install driver, apalagi kayak nunggu downloadan udah lama. Kayaknya follow gue skip deh, kadang downloadnya suka lama anjir. Padahal internet gue normal guys. Ini di sini. Mana ini teh? Nah, sip. Kabelnya ntar aja terakhir ya. Sekarang kita pasang RAM-nya. Patriot Viper. Nah, kalau ini kosong kemarin, waduh naik guys dari 1,8 jadi 2,3. 2,3 guys RAM DDR5 speed 6000. Gila. Mahalnya. Dan kalau RAM selama dia bisa nyala buat gue ya udah sih, dan garansi juga kan lifetime. Jadi ya wes. Sip, mau bawa prosesor, RAM, cooler, SSD udah, ya itu colokin ntar. Sekarang kita menuju ke casing. Casing di depan mata teman-teman ya. Ini PC cooler C3 B310 teman-teman ya. Casing yang jadi solusi alternatif dari Olympus C50 ya. Jadi buat teman-teman kalau nyari casing udah include dapat 4 fan, bisa ambil 2 casing itu ya. Olympus itu yang dapat 4 fan tapi non lampu, tidak ada lampunya. Kalau ini si PC cooler dapat fan-nya RGB berlampu ya. Kita sekarang pasang PSU-nya. Ini udah pakai Vita BD 650. Kalau suatu saat nanti upgrade VGA ke RTX 5060 atau 9060 XT ya, aman sih. Sudah aman, sudah aman. Casingnya juga lega. Nanti kalau mau naik ke water cooling, casingnya juga udah support ya. Gue akan bosen-bosen bilang ya. Ini bisa dibilang rangka casingnya si Olympus sama PC cooler ini sama teman-teman. Rangkanya sama banget, beda di cover depan aja sama gratisan fan-nya itu doang. Sisanya sama ya. Untuk kabel manajemen juga tadi gue udah ngerapin awal dulu ya segaris. Itu biar mempermudah teman-teman. Hup, hup, hup. Hup, hup, hup. Tadi gue mau ngomong apa ya guys? Gue lupa guys. Lagi mau ngomong, ngebaut, ambil baut, blank. Ya pokoknya begitulah, casing ini udah mantep guys. Sekarang kita ke pemasangan apa namanya?
motherboardnya ya guys ya. Kalian kalau pakai motherboard yang gigabit ini jangan lupa pasang backplate-nya ya. Dan kalau kalian ngerasa susah, tenang aja guys, ini tuh universal. Maksudnya universal tuh jadi gimana ya, apa kalimat gue, saya bukan universal, pokoknya tuh dia tuh udah fit aja. Jadi si backplate ini sama area belakang motherboard, area casing ini sudah pasti ukurannya pas, gak mungkin gak muat gitu guys, intinya ya. Tuh bahasanya apa guys ya. Oke, ini untuk mobonya ya. Untuk si coolernya RGB-nya belum gue colok ya. Jadi si mobo ini tuh RGB-nya cuma 2, di bawah 1 dan di atas 1. Jadi nanti fan yang atas akan nyolok ke RGB yang di sini. Lalu ini nyambung ke fan karena fan-nya itu dia RGB-nya ada cowok cewek teman-teman, jadi bisa sambung menyambung. Nah, fan yang depan nanti nyoloknya ke RGB yang bawah gitu guys ya. Guys, kalian jaga kondisi ya. Gila, ini gua batuk paling lama seumur hidup gua anjir. Dari awal bulan. Ini obeng teh habis kah? Masih ada kok, suka endut-endutan ya. Masih bisa kok, ayo. Sampai rakitan ini selesai, jangan dulu koit, ayo. Tangan gue nabrak lemari guys, anjir, sampai merah begini. Gue lagi jalan, tangan gue entah kemana. Tadi kelayap-kelayap begini. Bak aja nabrak lemari, kata gue. Anjay, merah, kata gue. Bodoh anjir, kayak anak kecil. Jalan aja, nubruk. Mana lagi yang belum guys? Oh, ini di sini. Oke guys, ini udah selesai. Gue colok-colokin dulu. Abis itu kita pasang fan ya guys ya. Buat pasang fan mah di timelapse aja ya, biar kagak makan waktu. Oke, kita ketemu di bagian penutup casing. Clear semua teman-teman. Nah, kabel manajemennya kurang lebih seperti ini ya. Dari casing turun ke bawah, dari power supply 24 pin ke sini, 8 pin mobo ke atas ya, cuma 2 itu yang kita pakai. Terus fan yang depan itu gue colokin ke bawah, fan yang atas sama belakang sama RGB dari cooler tower itu semua ke sini, colok ke sini. Ya, jadi RGB-nya di sini, PWM-nya ada di kolong sini. Jadi kabel manajemen udah aman banget. Sekarang kita udah tinggal tutup-tutup aja. Oke, jadi rakit di casing ini tuh masih easy lemon teman-teman, easy peasy lemon squeezy ya. Kita tutup. Nah, pokoknya mah kalau casing ya guys ya, selama bisa ditutup itu udah cukup. Jadi kalau misalkan di belakang berantakan, cuek aja, yang penting di depan rapih teman-teman. Patokannya itu aja sih. Atau yang penting nyala ya, pada dasarnya kan yang penting nyala aja. Oke, ini udah clear. Sekarang kita tinggal nyalain PC-nya. Sudah dicolokin teman-teman semuanya, dan langsung aja kita nyalain PC-nya. Nah, oke, sudah nyala ya. Lampu delay dan RAM juga delay. Memang seperti itu teman-teman ya, tergantung dari motherboardnya. Kalau RAM udah pasti dia delay guys. Jadi buat teman-teman nih beli RAM RGB, jangan kaget kok nyalanya telat, emang seperti itu. Dan ada beberapa kasus motherboard yang kayak tadi tuh, lampu fan sama coolernya nyalanya telat ya. Oke, ini udah masuk ke layar, udah kebaca semua, mobo, prosesor RAM, SSD udah kebaca ya. Oke, ini gue install Windows dulu, baru nanti kita sekalian cek and recheck, sama sekalian gue naikin VRAM-nya ya. Ini VRAM-nya akan gue naikin jadi 4 GB. Kalau kalian pengen tahu cara naikin VRAM-nya, bisa nonton tutorial yang udah pernah gue bikin, cari aja Gani GP menambah VRAM gitu ya. Oke, ini gue install Windows dulu, kita ketemu di check and recheck. Sudah kelar install Windows dan naikin VRAM teman-teman ya. Ini sudah kita buka aplikasi check and recheck seperti biasa.
Dari CPU Z udah kebaca 86G 6 core 12 thread. Di sini udah kebaca ya, grafik bawahnya itu Radeon 760M dan sudah saya naikkan ke 4GB. Jadi kan RAM-nya ini 32 teman-teman ya. Diambil 4GB buat VRAM buat grafik bawaannya. Jadi sisa RAM-nya 28GB. Nanti kalau misalnya suatu saat upgrade VGA, VRAM-nya balikin lagi ke 512MB aja ya, karena defaultnya 512MB. Oke. Terus di sini SSD dulu ya, udah kebaca S70 yang 512GB untuk speed 7000 dan 3000. Untuk Adata S70 yang 512 ini memang speed write-nya itu setengahnya teman-teman daripada yang 1 tera gitu ya. Oke, terus untuk suhu ya, suhu prosesor ini naik turun ya. Tadi sempat 30, 40, 50 derajat sampai 60-an. Pokoknya selama dia di bawah 85 derajat cuek ya. Sama ini buat daya idle udah pasti irit ya, di bawah 100-an watt teman-teman. Oke. Berarti video kita sampai sini teman-teman. Abis ini akan ada testing benchmarknya ya. Gue cuman benchmark Wukong aja. Dan abis itu yowes, kita sudah selesai. Jadi buat teman-teman kalau ada yang minat, linknya gue drop di deskripsi. Kalau ada yang mau rakit PC ke gue, gas bisa DM Instagram Gani GP. Bilang aja, Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini ya. Oke. Thank you semua, semoga bermanfaat.